Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Toleransi Beragama Sumber Hukum Islam, yaitu Ijtihad. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya pribadi Muhammad Suhada sebagai moderator. Kemudian Saudara Fikri Faisal sebagai pembicara satu. Lalu Saudara Rani Stevi Nayanti sebagai pembicara dua. Kemudian Saudara Novia Citra Soliha sebagai pembicara tiga. Lalu Saudara Ahmad Agung Yanua sebagai pembicara empat. Dan Saudari Veritia Andalia Priva sebagai pembicara lima. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri Faisal. Kepadanya kami persilakan. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu toleransi antar umat beragama. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial dan diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu atau manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seseorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya. Salah satunya adalah perbedaan kepercayaan atau agama. Bahkan dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang sangat jelas. Contoh populer dari toleransi dalam Islam seperti tidak ada paksaan dalam agama dan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar dalam surat dan juga sejumlah hadis serta praktik toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep yang asing. Kemudian kita lanjut ke arti dan makna toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata tolerare yang berarti dengan sabar dalam membiarkan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa arti kata toleransi berarti sifat toleran. Dalam bahasa Arab, kata toleransi adalah samanah atau tasamu. Maka kata ini berkembang dan mempunyai arti sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan dan bersumber dari kepribadian yang mulia. Dengan demikian, makna kata tasamu memiliki keutamaan karena melambangkan sikap pada kemuliaan diri dan keikhlasan. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi merupakan sikap terbuka dan mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Islam adalah agama yang sempurna dan memiliki sejumlah syarat yang sangat menjunjung tinggi sikap toleransi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Contoh perwujudan toleransi beragama. Yang pertama, memahami setiap perbedaan, sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya, maupun ras, dan rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Lalu ada contoh toleransi antar umat beragama, yaitu bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain, dan serta memberikan kesempatan kepada teman-teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Toleransi dalam beragama Islam bukan berarti boleh atau bebas menganut agama tertentu, atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya aturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk sistem dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Setiap penerimaan dan pengakuan terhadap yang lain sebagai ajaran toleransi yang ditawarkan Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis maupun ayat Al-Quran, cukup rasional dan praktis. Namun, dalam hubungannya dengan keyakinan akidah dan ibadah, tidak bisa disamaratakan dan dicampur adukan, yang berarti bahwa keyakinan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan-Tuhan mereka, dan juga tata cara ibadahnya. Walaupun demikian, Islam tetap melarang para penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Oleh karena itu, kata tasamuh atau toleransi dalam Islam bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah melekat sebagai ajaran inti Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir. Dalam konteks ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lurus dan penuh toleransi, yaitu agama Islam. Nah, itu tadi pembahasan mengenai toleransi antar umat beragama, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai sumber hukum Islam, yaitu ijtihad. Mari kita simak bersama-sama ya. Baik, materi selanjutnya adalah sumber hukum Islam, ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Proses ijtihad bertujuan menciptakan solusi dan pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya, hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait hukum Islam. Dalam sisi etimologi, ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu kata jahada yajhadu jahd, yang berarti kemampuan, potensi, kapasitas. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengartikan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan kita dengan bekerja keras untuk mencapai sesuatu.
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Menurut Imam Al-Bazawi, ahli usul fikih mazhab Hanafi, Imam Al-Amidi dan Imam Al-Satibi, ayat ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi ijtihad melalui qiyas. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Kita lanjut ke fungsi ijtihad. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ijtihad al-ruju atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya, artinya kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah, yaitu pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya diijtihati oleh ulama terdahulu yang kemudian ada kesalahan menurut kondisi dan konteks zaman sekarang. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai hukum ijtihad. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak ditemukan hukum yang akan diterapkan dalam suatu kasus, maka seorang mujtahid diperbolehkan untuk melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah ditetapkan bersama. Lalu, apa saja hukum berijtihad bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk berijtihad? Yang pertama, hukumnya fardhu ain. Apabila berijtihad untuk permasalahan dirinya sendiri dan dia harus menjalankan hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua, fardhu ain juga apabila untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Bila tidak dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan akan habis waktunya untuk mengetahui kejadian tersebut. Yang ketiga, hukumnya fardhu kifayah. Apabila permasalahan yang ditanyakan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid lain yang telah memenuhi kriteria. Yang keempat, hukumnya sunnah. Apabila permasalahan tersebut merupakan permasalahan baru, baik ditanya ataupun tidak ditanya. Dan yang terakhir, hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syarak. Dibukanya pintu ijtihad dalam hukum Islam bukan berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang yang memiliki syarat-syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Lalu, apa saja sih syarat-syarat dan juga kriteria bagi orang-orang yang telah dikatakan mampu untuk berijtihad? Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dalam segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini, hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut.
Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Yang keempat, menguasai atau mengetahui segi-segi pemakaian kias, seperti ilat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Dan yang kelima, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Baik teman-teman semua, pada intinya ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali hukum atau istinbat al-hukum dari segala hukum. Dalam berijtihad, seseorang memang diutamakan memenuhi beberapa persyaratan yang telah digariskan oleh ulama, dan ada beberapa tingkatan bagi mujtahid, yaitu yang pertama mujtahid mutlak, yang kedua mujtahid mazhab, yang ketiga mujtahid fatwa, yang keempat muqallid atau disebut dengan ahli tarjih. Baik teman-teman semua, pada intinya toleransi dalam beragama Islam bukan berarti boleh atau bebas menganut agama tertentu atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas agama tanpa adanya aturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk sistem dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Kemudian, dalam hal ijtihad, Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal, yang harus dipercayai dan dilakukan oleh setiap muslim, di mana dia berada dan kapan dia hidup. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan daerah Islam bertambah luas, serta persoalan sosial dan keagamaan semakin kompleks, maka penggalian hukum atau istinbat al-hukum merupakan sebuah kebutuhan. Inilah awalnya ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan persoalan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, serta semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.